Cilok, petaka di balik kenikmatan. Dengar kalimatnya kok kayaknya serem banget ya. Oke, kita bahas nih. Ini jadi materi yang nggak receh karena udah ada korban meninggal akibat tersedak keselak cilok. Masih inget kan sama beritanya di TV? Itu loh, anak TK PAUD yang kesedak cilok sampai meninggal. Kan sedih banget denger berita ginian. Maka kita angkat kasus ini. Ini bukan untuk menjadikan kambing hitam atau menyalahkan pihak manapun, tapi sekedar menyadarkan kita bahwa semua hal sepele bisa membahayakan. Dan pastikan bukan untuk mencari kambing putih, apalagi kambing bandot. Di channel ini gue upload video-video yang isi materinya dari kehidupan sehari-hari, yang enteng, sederhana, remeh-temeh, sepele, kadang terabaikan bahkan receh. Beberapa di antara kalian bahkan mungkin akan beranggapan gak penting banget ginian di-upload. Kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang semacam ini, yang enteng-enteng, ringan-ringan tapi menghibur, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Itu hak kalian. Dan gue ucapin makasih banget buat kalian yang udah datang ke sini, udah nyukrep channel ini. Sebelum kita lanjutin, kita intro dulu yuk. Oke, tapi sebelumnya kalian kenal gak dengan makanan ringan satu ini? Iya, bener banget. Kita semua sepakat menamai makanan ringan dan murah ini dengan nama cilok. Tapi bukan cinta lokasi ya. Karena kita nggak lagi bahas artis yang kenal di lokasi syuting, terus berakhir dengan mesra-mesraan, tapi kandas bubaran. Ini tentang makanan ringan yang sering dijual mamangnya di depan sekolahan PAUD, TK, SD, atau SMP, SMA, atau bahkan di depan kantor tempat kalian kerja. Kalau kalian ngaku kalian generasi milenial tapi nggak kenal cilok, itu kebangetan yang banget ya ini gitu. Jadi gue anggap kalian mau udah tahu cilok, atau justru mungkin di antara kalian ada yang udah akrab banget sama cilok, tiap hari makan cilok, atau bisa jadi kalian adalah mamang ciloknya. Sebelum kita bahas tentang apa bahayanya cilok, kita bahas sedikit dari sisi ciloknya. Cilok ini kalau asal katanya sih berasal dari dua kata ya, yang ngelebur jadi satu. Asalnya aci dan dicolok gitu. Mirip kayak kalian gini kan. Dua kata yang jadi satu. Aku dan kamu yang melebur jadi kita. Cie. Dan varian rasanya juga sekarang udah lebih banyak dibandingin yang dulu. Ada yang rasa daging, ada yang rasa coklat. Tapi cilok ada rasa coklat gak sih? Kayaknya gue belum pernah nemuin ya. Dan juga ada rasa polosan. Maksudnya polosan itu udah gak ada rasa lagi gitu. Kayak kalian gini lah, yang udah gak ada rasa lagi. Terus dilumurin sama saus. Biasanya saus kacang. Jadi si cilok ini tadi dikacangin sama mamangnya. Mirip lah sama kalian yang dikacangin sama gebetan kalian. Ya maksudnya sih disiram pakai saus kacang gitu loh. Kalau kalian minta pedas juga bisa. Mamang ciloknya bakal ngasih yang rasa pedas. Biasanya sih dikasih karet 2 merah. Oke. Secara struktur cilok ini emang kenyal ya, bulat dan agak lengket gitu. Jadi ini bahaya kalau sampai nyumbat saluran nafas. Nah inilah yang bisa menyebabkan kematian, henti napas karena keselak cilok. Kita coba cari beberapa penyebabnya. Yang pertama dari anaknya. Jadi kemungkinan besar nih ya, yang namanya anak-anak itu kalau makan itu kan sambil lari-lari, sambil lompat-lompat, kejar-kejaran sama teman-temannya. Nah yang fatal ini adalah ketika sambil lari-lari tadi, ciloknya belum digigit, belum jadi ukuran yang lebih kecil, nyelonong ke tenggorokan. Ya nyumbat. Nah inilah yang bisa menyebabkan saluran napasnya berhenti. Terus gimana cara nolongnya kalau anaknya udah keselak sama cilok kayak gini? Yang kedua, dari sisi penolongnya. Kira-kira menurut kalian kalau misalkan di sekolahan gitu, SD, SMP, SMA, atau bahkan PAUD, ada anak yang keselak makan cilok, siapa yang harus nolong? Apa mamang cilok, atau bapak guru dan ibu guru yang ada di sana, atau siapa gitu? Karena gue gak yakin dari guru-guru yang ada di sana itu udah pernah dikasih pelajaran gimana cara mengatasi kalau misalkan ada anak-anak yang kesedak henti napas gara-gara makan seperti ini. Jadi bayangin kalau misalkan bapak guru, ibu guru, dan mamang ciloknya itu ketemu kasus kayak gini, gue yakin panik banget ini. Dan mereka akan langsung berpikiran, mungkin sebaiknya jalan terbaik yang ditempuh untuk segera adalah mengantarkan anaknya ini ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi bayangin ya, yang namanya fasilitas kesehatan itu biasanya tuh gak deket-deket amat. Maksudnya perlu waktu dari sekolahan si korban sampai ke puskesmas, sampai ke rumah sakit. Bayangin kalau waktunya misalkan macet di jalan lah, gak menutup kemungkinan aja lah korbannya gak ketolong. Nah ini kan ngeri, kasihan. Bayangin aja kalau misalkan yang meninggal ini adalah anak mahal gitu. Maksudnya anak mahal gimana? Maksudnya anak mahal ini misalkan orang tuanya udah lama nikah, belum punya anak, begitu punya anak, keselak cilok. Kalau sampai meninggal kan kasihan banget gitu. Sedihnya tuh maksimal gitu loh, sedih rata kanan. Nah sekarang kita ke solusinya. Pertama, tanda anak dulu ya. Anak yang mengalami tersedak cilok, atau sebenarnya nggak hanya cilok aja nih, bisa juga dari bakso, dari mainan. Makanya mainan juga ada mainan yang dikasih tanda itu untuk anak
3 tahun plus atau 6 tahun plus. Nah, itu. Perhatikan kalau orang tua beliin makanan, beliin mainan buat anaknya. Nah, kembali lagi ke tanda kalau anaknya mengalami tersedak. Oke, yang pertama adalah tanda-tandanya. Orang yang mengalami kesedak itu otomatis dia akan megangin lehernya dan susah napas. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kasus kayak gini, kalau dibiarin lama-kelamaan tuh bakal kekurangan oksigen, dia bisa mati, bahaya. Nah, kemudian cara nolongnya nih. Kalau kalian pernah dengar mungkin yang namanya Heimlich maneuver atau back blow. Nah, kita bahas Heimlich maneuver dan back blow nih. Caranya sih tujuannya sama, yaitu mengeluarkan sumbatan yang menutup jalan nafas. Kalau kalian cari tutorialnya di YouTube juga banyak sih, tapi gue gambarin sederhananya aja ya. Kalau misalkan pada anak-anak itu kalian bisa pakai back blow. Yang namanya back blow itu bisa digunakan buat anak-anak, yang anak PAUD, TK, SD, SMP kayaknya sih masih bisa juga. Jadi caranya dengan memberikan pukulan yang agak keras, nggak keras-keras banget karena bahaya kalau keras banget. Nah, kalau korbannya udah agak gede, kalian bisa pakai Heimlich maneuver. Caranya kalian berdiri di belakang korban, ya mirip berdiri kayak di filmnya Titanic itulah ya. Tangan kalian melingkar di bagian perut, hentakkan dengan cepat. Nah, udara yang kalian hentakkan itu akan dorong paru-paru buat ngeluarin si sumbatan tadi. Cuman kendalanya kalau korbannya ini gendut atau dia lagi hamil, ini nggak bisa. Caranya adalah dengan menghentakkan di area yang agak tinggi, di area dada, perbatasan antara perut dan dada. Itu otomatis nanti sumbatannya akan keluar kok. Tapi arahnya adalah ke belakang dan ke atas dengan hentakan yang cukup kuat. Gampang kan cara nolongnya? Makanan yang gampang bisa menyebabkan kematian, tapi ternyata cara mengatasinya juga gampang. Nah, gitu aja yang gue bisa sampaikan buat kalian. Sederhana kan, ringan, receh, dan tetap menghibur kalian. Semoga video ini nggak ganggu aktivitas kalian sama sekali, justru akan memberikan masukan atau pemikiran atau ide. Suatu saat kalian kalau ketemu kasus yang kayak gini, kalian udah nggak kayak lagi. Kalian udah tahu cara ngatasinya dan itu aman buat kalian. Dan untuk video kali ini buat kalian, kalau kalian kira video ini, kalian anggap video ini ada manfaatnya, silahkan bagikan ke teman-teman. Kalau enggak ya udah diemin aja di sini. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Dan buat kalian yang udah subscribe, gua kasih makasih banget buat kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga kalian bahagia dan bisnis kalian semakin jaya. Thank you banget ya udah nonton di sini.